Well, Jos Gandos, kotos-kotos, yes you. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan malam hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang perkembangan P-Network setelah membuka node global ya, menjelaskan ke seluruhnya. Kemudian P-Network sudah meluncurkan mainnet terbuka. Ini informasi dari wawasan PAI yang ada di bursa OKX ya, Centralized Exchange. Di sini ada populer komunitas ya, P-Network telah meluncurkan mainnet terbuka, node global terintegrasi dan menerapkan tata kelola DAO untuk pengembangan berbasis komunitas. Di sini juga ada berita tentang P-Network secara aktif membangun ekosistem dengan DEP, alat lintas rantai ya, dan aktivitas pengembang Web3 lainnya untuk meningkatkan utilitas. P-Network menekankan desentralisasi yang bertujuan untuk mengalihkan kendali dari tim inti ke komunitas. Nah ini sahabatku ya, jika nanti ini memang sudah masuk ke mainnet tentang kemarin itu ya, ada AMM yang kita bahas itu, ada DEX, Centralized Exchange ya, itu nanti Pi sudah sepenuhnya full komunitas yang mengendalikan ya, tidak ada tim inti lagi yang mengendalikan. Artinya mungkin bonus-bonus dan yang lainnya akan dibagikan ya, termasuk validator itu kan ada bonusnya. Nah, melalui kontrak pintar dan integrasi pasar. Artinya kemungkinan ini nanti Binance semuanya akan bergabung juga itu ya. Karena Pi ini, jika yang saya bilang kemarin ya, Bapak Satoshi Nakamoto mulai menggerakkan portofolio Bitcoinnya, walaupun cuma 5.000 Bitcoin atau 10.000 Bitcoin, tapi akan membuat FOMO besar-besaran. Semua akan beralih pelan-pelan ya, masuk ke liquidity poolnya dari P-Browser P-Network gitu ya. Semua akan berpusat di sana ya, di jantungnya P-Network, tapi browser ya, di wallet Pi ya. Nah di sini teman-teman, P-Network ini melakukan terobosan tentang penggabungan AI dan blockchain ya. Pendekatan uniknya itu di AI dan blockchain, memposisikannya sebagai pendorong potensial nilai kripto arus utama di masa depan. Pi pelopor didorong untuk memegang token mereka seiring kemajuan jaringan menuju utilitas dunia nyata dan integrasi keuangan. Nah ini tantangannya nih ya, potensi tantangannya. Nah, paus yang meminjam token Pi dalam jumlah besar menggunakan cadangan CX atau Centralized Exchange ya, untuk menekan harga, misalkan di OKX, di Gate.io ya, Pionex. Nah, dengan sisa pasokan yang dapat dipinjam dibatasi hingga 1.372 juta token. Kemudian beberapa anggota masyarakat mengungkapkan frustasi atas taktik penekanan harga yang terkait dengan pinjaman paus dan kerjasama investor dalam mempertahankan harga yang rendah. Emang sengaja ya, jadi paus yang mempermainkannya gitu. Terlepas dari perkembangan ekosistem, analis baru-baru ini menyoroti penurunan harga menyebabkan kekhawatiran di antara beberapa investor tentang masa depan Pi dalam waktu depan. Sahabatku, pengalaman saya pribadi ya, Bitcoin sempat pernah naik di Mei 2011 yang waktu itu saya menjual Bitcoin saya. Kemudian setelah itu bulan Juni itu Bitcoin mengalami penurunan lagi yang signifikan ya, hampir 90% penurunan ya. Seperti Pi ini mirip-mirip lah perjalanannya ya, mirip-mirip P-Network ini, karena penciptanya juga sama ya. Tapi nyatanya Bitcoin sampai sekarang nilainya naik dan naik, karena yang utama ini masyarakat investor global itu sedang harus menunggu FOMO dulu kayaknya, kepercayaan nilai trust. Nah kepercayaan nilai trust, karena ini memang core team masih mengendalikan di aplikasi penambangan dan yang lain kan masih mengendalikan. Nah jika sudah update protokol V23 full di mainnet, itu nanti core team sudah tidak lagi mengendalikan ya, informasinya seperti itu. Dan kemungkinan arahnya adalah perkuatan di ciptaan nilai di utilitas gitu sahabatku ya. Karena tujuan utama memang kan ini sebenarnya kan menggantikan uang fiat gitu loh sahabatku ya. Kita lihat postingan dari Satoshi Nakamoto ya, coba kita lihat ya. Ini Satoshi Nakamoto ya, Nicholas itu ini sudah ngasih bocoran dia ya, kasih bocoran sahabatku.
Oke, kita di akunnya Bapak Satoshi Nakamoto yang S Nakotomo ya, yang 2008 Mei terus menghilang itu dia ya. Dan itu juga dia membuat email membuat email, pesan emailnya itu sama ya, Mei 2008 itu. Nah sahabatku, di sini kita baca ya, kita resapi ya, postingan dari Bapak Satoshi Nakamoto ini ya, Nicholas Kokalis ini ya. Oke ya, di sini ya, pentingnya apa sih tujuan kita akan menggarisbawahi ya. Pi Network ini ya, hadir ini nanti bisa ketahuan ya, ini arahnya kemana. Dunia sudah berubah, begitu pula uang ya, sekali lagi begitu pula uang. Nilai tidak lagi terletak di atas kertas ya, dimaksud bukan seperti di kertas Dupont yang teman-teman bawa 100.000, 50.000 seperti itu, atau $1, $100, bukan seperti itu. Ini tapi ia terdapat dalam teknologi, visi dan kepercayaan. Nah, seperti halnya Bitcoin, karena kan diawali dengan Bitcoin kan. Ketika uang fisik perlahan memudar menjadi sejarah, aset digital terutama Bitcoin membuka pintu menuju era baru. Nah, aset digital terutama Bitcoin membuka pintu menuju era baru. Bitcoin lah yang menjadi contoh dulu ya, uji coba, karena hanya 21 juta koin. Dulu masih uji coba. Ternyata masyarakat, investor dan dunia sudah percaya teknologi itu. Tapi kan namanya uji coba ya, percobaan Bitcoin itu sebenarnya masih percobaan dari Dr. Nicholas Kokalis atau Satoshi Nakamoto samaran itu. Karena disinyalir teknologi blockchain ini berhasil, dia kan menyempurnakan lagi seperti boros energi, kemudian jumlahnya, suplainya yang terbatas, kesempatan orang-orang dunia juga ketinggalan, harus yang sudah kaya, yang banyak uang baru bisa membeli Bitcoin. Kemudian banyak sekali kelemahannya ya, untuk komunitasnya juga lebih kuat dari Pi Network. Ini menyempurnakan dari Bitcoinnya. Hanya ditambang di handphone. Nah, kalau dulu menambang, saya juga pernah mencoba menambang itu malah ya tekor di listrik, biaya listrik ya. Karena kita menyiapkan komputer yang mahal juga. Kemudian VGA, ada motherboard. Kemudian listrik itu harus tancap terus. Nah, enggak seimbang gitu. Tapi sekarang juga dapatnya sulit, nyari Bitcoin juga ini sudah sulit. Makanya ada Pi Network ini kesempatan ya. Jangan dilihat nilainya sekarang. Saya bilang tadi, Bitcoin pernah terjatuh 90%. Kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli 2011. Saya masih ingat. Itu pun saya sudah menjual Bitcoin saya. Tetapi dia mulai naik lagi dan sampai sekarang sudah 2 miliar rupiah. Pi Network ini nanti akan seperti itu. Jika nanti ini menyempurnakan, kan tadi uang ya. Nah, ketika uang fisik mulai memudar, yang katakan tadi kan ya, menjadi sejarah aset digital Bitcoin menuju era baru. Pergeseran ini bukan hanya tentang investasi ya. Bukan hanya tentang investasi yang dimaksud spekulasi aset-aset digital Bitcoin tadi ya. Ya, ini bukannya tentang investasi, tapi ini tentang kebebasan, transparansi dan kekuatan individu. Transparan, tidak bisa dimanipulasi, siapa saja bisa melihatnya tapi tidak bisa untuk merubahnya. Dari kekuatan individu ya, penciptaan token tadi kan dari manusia-manusia nyata yang melalui KYC ya, dengan teknologi AI dan blockchain digabungkan. Nah, mereka yang menyadari transformasi ini sejak dini adalah mereka yang membentuk masa depan. Dan saya benar-benar percaya bahwa dengan proyek yang tepat, fondasi yang kokoh, nah ini ya. Dan saya benar-benar percaya dari yang aset untuk membentuk masa depan tadi, bahwa dengan proyek yang tepat, fondasi yang kokoh dan tim yang jujur, era baru ini akan menjadi babak paling adil dan kuat dalam sejarah keuangan. Yang dimaksud ini adalah Pi Network. Sudah satu Pi Network ya. Makanya sabar, tenang. Jangan lihat chat di OKX atau lihat di bursa Pi, waduh, saya sudah pernah alami yang Bitcoin itu. Tak santai, jangan gusar. Makanya saya santai terus, saya ikuti terus ya. Nah, dulu katanya scam, ini penipuan, ini apa, ini proyek apa labal, belum tahu dia. Sabar, semua yang sabar akan indah pada saatnya ya. Oke sahabatku, kesimpulannya yang kita ambil di video kesempatan kali ini adalah tentang uang ya, peralihan uang ya, dari uang fiat, uang kertas yang dulu nilainya hanya di kertas. Teman-teman, kertas Rp1.000 sama kertas Rp100.000 itu sama, kertas Dupont ya, ukurannya beda sedikit tapi
nilainya dari mana? Yang ngasih pemerintah tadi kan ada Rp1.000, ada Rp100.000. Nah, kertas ini kan ada nilainya tuh ya, Rp100.000. Dipercaya orang-orang banyak ya, karena pemerintah yang menentukan nilainya. Tapi ini nanti yang menentukan nilainya ini individu ya, komunitas, jutaan komunitas ini yang menggunakan dari utilitas yang nyata. Misalkan begini ya, pertukaran barang dan jasa dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh komunitas jutaan ini yang menggunakan token Pi ini sebagai alat barter ya, alat barter, karena uang itu harus memiliki nilai intrinsik ya. Pi ini memiliki nilai intrinsik dari teknologinya ya, dari penggunaan nyata di kehidupan sehari-hari. Mereka mempercayai semua dengan nilai tersebut yang diinginkan. Nah, bukan dari likuiditas ya, spekulasi harga yang ada di bursa SEC itu ya. Bukan, nanti larinya Pi akan ke sini kan, global currency ya, value. Nah, ada DEX, Decentralized Exchange, kemudian terhubung dengan perbankan, Pi Bank, kemudian ada external ecosystem ya, buat membeli battery langsung, membayar menggunakan Pi. Ini akan seperti itu nanti bertahap, bertingkat dan berlanjut. Tentunya ada kesepakatannya. Saya bilang ada governance ya, utilitas itu tadi penentuan nilainya dari governance, yang artinya voting suara komunitas. Awas, hati-hati. Nah, liquidity pool tentunya penting, kemudian DEX, Decentralized Exchange, kemudian ada Pi Bank sendiri dan lainnya, semua perbankan dunia nanti akan bergabung semua. Dan Pi nantinya akan jadi uang, bos, gitu, uang digital. Itu loh, ini mau transformasi, reformasi sudah ratusan tahun yang dikuasai penguasa uang. Oke, tetap semangat ya. Sekian dulu video dari saya. Tetap kita harus optimis. Kalaupun bisa terjadi kejadian nanti semua menggunakan nilai global tersebut, bisa terjadi ya, bisa terjadi. Yang tidak ada yang tidak mungkin, karena ini adalah suatu evolusi uang, bos ya, evolusi uang. Karena ya dibutuhkan adalah nilai kepercayaan dari teknologinya tadi, dan memang sudah digunakan jutaan orang gitu loh, dengan utilitas yang nyata, real, pertukaran barang dan jasa. Itu yang utama, untuk penggunaan utilitas nyata, bukan untuk likuiditas, spekulasi harga di bursa. Itu permainan paus semua. Nah, ini nanti yang diciptakan nilainya dari komunitas ini, dari individu ya. Oke, tetap semangat, salam cerdas Indonesiaku, bye bye.